Halo, saya Ahmad Dhani mengucapkan selamat dan sukses kepada Banyuwangi Geographic. Semoga kedepannya semakin banyak menemukan hal-hal baru yang menarik sehingga bisa menambah wawasan masyarakat. Dan semoga kemampuan bermusik anggotanya semakin meningkat, terus belajar dan terus selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kristi Andani Azwaranas mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua untuk Banyuwangi Geographic Channel. Semoga semakin memberi manfaat bagi banyak orang dan semakin semangat dalam mengungkap sejarah Banyuwangi secara empiris. Selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang tua itu pernah dengan bahasa Usen, bila ojo pati melaku yang waktu lompang kono. Jadi kau jangan suka berjalan ke daerah waktu batu apa itu lompang ini, itu namanya ada penghuninya namanya siluman. Jadi itu dengar kotakan-kotakan begitu. Oh. Orang punya adat itu. Iya. Iya. Saya perjelas ya Usi ya, bahwa masyarakat Dukuh itu meyakini bahwa pada masa lalu di daerah sekitar sini ini adalah tempatnya siluman, kediamannya siluman. Ya. Ya, sobat viewer, kita sudah sampai di lokasi. Perjalanannya tidak begitu melelahkan ya, tapi bagi saya cukup lelah. Dan ini ya Usi sudah ada di lokasi. Amit, Mbak. Amit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ya Usi, batunya ya Usi. Ya ini yang disebut kalau orang sini watu bebekan, tapi orang-orang lain menyebutnya watu lompang. Yang menyebabkan ini disebut batu lompang apanya ya Usi? Karena ada bulatan. Mana ya Usi? Nah ini sepertinya orang yang habis memakai untuk menumbuk segala sesuatu. Menumbuk biji-bijian mungkin ya? Kayaknya diperbaiki gitu. Nah, ini Mas. Oh, ya mungkin ya Usi agak ke selatan, ke sana lagi. Ya. Selatan itu ya? Ya. Oh, timur. Ya. Amit, mudah-mudahan tidak ada binatang. Oh, ya bisa dilihat sobat viewer ya. Ya, saya lepas dulu kameranya. Ya, sobat viewer, bisa terlihat dengan jelas bahwa batu ini di bagian samping berlubang dan lubangnya kelihatan Bulat. ini sentuh tangan manusia ya Usi ya, tidak berlubang secara alami. Dan kemungkinan besar ini pada masa lalu berada di bagian atas ya Usi. Berarti batu ini dulu ada di sini, di bantaran. Ya, karena dibuat sawah, akhirnya digulingkan begitu. Begitu ya. Ya. Dan ini sepertinya. Ya ini kan bekas apa itu metal ya. Gimana ya Uci? Ini kan sepertinya agak rata. Sepertinya dihaluskan ya Uci ya? Dihaluskan begitu. Iya, mungkin pada masa lalu ada proses penghalusan entah menggunakan alat apa ya sobat viewer. Memang ini di bagian belakang sini agak kasar-kasar sedikit, tetapi di sini halus dan ini
datar sekali. Nah, bagian ini, mulai bagian ini, amit mbah nggih, kula temut memegang, ikut memegang. Maaf kalau mengganggu. Siapa tahu ada penghuninya, makhluk lain ya kita perlu kita hormati. Ya, bersopan-sopan. Ya. Nah, di sini Mbak Usi tadi bilang sangat halus, memang iya, ini seperti datar dan di situ ada cekungan dan cekungannya cukup lebar. Cukup dalam. Dan dalam terlihat sekali bahwa cekungan ini bukan secara alami ya, saya ulangi lagi tadi sudah saya sampaikan, ini terlihat tidak alami dan terlihat sentuh tangan manusia. Jadi cekungan ini sengaja dibuat, kan begitu Mbak Usi ya? Iya. Iya. Mungkin Mbak Usi mau memberikan keterangan-keterangan lain Mbak Usi yang Ya, ini dulu itu ke rumah saya yang sana itu ya agak jauh dari sana, orang-orang tua itu pernah dengan bahasa Usen, "Ira aja pati melaku-melaku yang watu lompang kono." Jadi kau jangan suka berjalan ke daerah batu apa itu lompang ini, itu namanya ada penghuninya namanya siluman. Jadi terdengar kotakan-kotakan begitu lah. Oh. Orang punya hajat itu. Iya. Iya. Saya perjelas ya Usi ya, bahwa masyarakat Dukuh itu meyakini bahwa pada masa lalu di daerah sekitar sini ini adalah tempatnya siluman, kediamannya siluman. Iya, wil kadang. Oh, wil. Itu liliput itu kan ya, yang matanya merah itu. Iya, wil itu mungkin ini ya, orang-orang menyebutnya dedemit kecil begitu, Iya. walaupun mungkin juga tidak tepat kan. Iya. Mungkin ada istilah lain yang lebih tepat, tetapi tidak. Ya kali ini anggaplah wil itu seperti itu. Dan dulu di sini diyakini banyak makhluk seperti itu, sehingga Dan ini sering terdengar suara seperti orang menumbuk padi itu, kayak ada lagu-lagu begitu. oh iya, Kentongan. ya mungkin lebih tepatnya agar mudah dipahami Sobat Viewer, di sini sering terdengar suara gamelan, tetapi gamelannya terbuat dari kayu atau batu. Iya, gitu kan. Oh ya, Sobat Viewer, di lokasi ini pada masa lalu sering terdengar bunyi gamelan. Iya. Dan gamelannya itu tidak terbuat dari logam, tetapi seperti terbuat dari batu atau kayu. Iya. Iya. Seperti kentongan, suara kentongan kayu. Iya, yang bertalu-talu, Iya. sehingga menghasilkan sebuah alunan nada yang ritmis. Iya. Oh, begitu, iya. Sehabis waktu Isya itu putih itu sehabis waktu Isya begitu. Iya. Habis Isya di sini sering terdengar Suara gedongan katanya dong. oh iya. Dari geduk ini wong siluman. Nah, Ya, mbah-mbah yang ada di sini, makhluk-makhluk lain, makhluk Tuhan yang ada di sini, mohon maaf kalau kami mengganggu, kalau kami berbicara terlalu keras, mohon dimaafkan nggih mbah nggih. Kami tidak bermaksud untuk mengusik, ini hanya sekedar mengungkap peninggalan masa lalu, karena ini pasti ya Usi ya, ini pasti peradaban dulu ya. Pasti di daerah sini dulu ada peradaban. Iya. Mengingat di Dukuh ini seperti yang sudah kami sering ulas di Banyuwangi Geographic Channel, Iya. di Dukuh ini terdapat peradaban kuno. Iya. Buktinya ada sawah abang yang sering ditemukan, Sesuatu lah pokoknya. ya pusaka juga, kemudian tembikar-tembikar yang mengindikasikan bahwa pada masa lalu terdapat peradaban di sana. Juga ada apalagi sumber banyu penguripan, Sendang Pamulian. Sendang Kamulian dan lain-lain ya Sobat Viewer ya. Ini lagi Mas Koyur. Dulu saya diomongi Mbak, di situ ada batu yoni. Sepertinya batu bulat, mungkin bisa kita cari sekarang ini, mumpung airnya ada. Di mana? Ya di separatnya sini. Ada batu yoni. Katanya, mari kita. Oh, kalau begitu ya Usi, bisa jadi pada masa lalu ini bukan lumpang ya Usi. Apa ini kira-kira ya? Kalau Mbak Usi mengatakan ada batu lingga itu pada masa lalu mencerminkan kelamin laki-laki mungkin Sobat Viewer ya. Iya, begitu. Tetapi sebetulnya itu adalah, kalau ada batu lingga dan juga ada yoni, itu sejenis tempat ya pemujaan mungkin Usi ya. Ini enggak tahu saya. Iya, soalnya ini kalau kita lihat ya Sobat Viewer ya, ini saya baru ngeh, maksudnya baru
baru mulai berpikir kembali ketika Mbak Usi mengatakan terdapat batu lingga. Nah, ini lubang yang besar ini di dalamnya tidak rata. Ini menunjukkan bahwa pada masa lalu lubang ini kemungkinan besar tidak digunakan untuk menumbuk. Oh gitu. Iya. Kalau digunakan untuk menumbuk, bagian dalamnya ini halus ya Usi. Oh ya. Tetapi ini kasar, menunjukkan bahwa lubang ini sengaja dibuat dan tidak digunakan untuk menumbuk. Mungkin memang digunakan untuk meletakkan sesuatu di atasnya. Iya. Dan bisa diduga sesuatu yang diletakkan di atasnya ini adalah sebuah batu yang Lingga itu. iya memanjang seperti pisang goreng itu. Iya, makanya seperti kelaminnya orang laki lah. Iya, iya, yang oleh orang-orang disebut itu adalah batu lingga ya Usi ya. Orang sini kan ono watu yone ning kulone gitu. Nah, jadi ini bisa diibaratkan ini adalah batu yoninya. Oh. Iya, ini batu yoni yang mencerminkan kelamin perempuan dan batu yang Lingga itu. itu. Yang di air itu mungkin. Tapi maaf saya belum tahu, coba dicari. Tapi katanya orang-orang tidak akan bisa hanyut di bawah air begitu katanya. Ya, karena melihat lubangnya sebegini besar ya Usi ya. Melihat lubang yoninya sebegini besar yang ada pada batu ini berarti lingganya cukup besar. Ya besar gitu. Ya coba mari kita cari dulu. Nah, mungkin ya Usi, mencarinya pada episode yang akan datang saja. Yes. Kita lebih fokus membahas tentang batu yoni ini. Jadi tadi kan kita masih menganggap ini adalah batu lumpang kan begitu. Iya. Nah, jadi di video yang sama mulai sekarang kita mulai menganulir pendapat kita tadi bahwa ini kemungkinan adalah batu yoni. Yoni. Berarti di sini pada masa lalu ada sebuah sejenis pemujaan ya Usi. Pemujaan. Kalau boleh tahu ini tempatnya lebih tinggi dari yang lain atau bagaimana, Bek? Oh, lebih tinggi, makanya disebut ini sawah putuk. Nanti sawah putuk, sawah tinggi begitu. Iya, Sobat Viewer, putuk itu dalam bahasa Using artinya dalam bahasa Indonesia artinya adalah tanjakan ya. Tanjakan ya. Jadi seperti sejenis bukit, Iya. tanjakan lah mungkin lebih tepatnya. Itu kata dalam bahasa Using dan ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara bebas adalah Dataran tinggi. dataran tinggi yang sebuah tanjakan atau sebuah tanjakan Iya, gitu ya. itu. Nah, jadi batu ini lokasinya berada di dataran tinggi, bisa dikatakan dataran tertinggi di Dukuh. Dukuh. Sehingga Nah. disebut sawah. Makanya di sini ada sawah lebak, Ya. sawah putuk kan begitu kan. Ya. Yang paling dasar disebut sawah lebak. Ya, Yang paling ini disebut tekoring sawah putuk. iya. Sawah putuk berarti memang kemungkinannya cukup besar ya Usi bahwa ini adalah sebuah batu pemujaan pada masa lalu karena kebiasaan artefak-artefak yang ditemukan itu lingga yoni tempat pemujaan itu berada di Tempat yang tinggi. tempat yang lebih tinggi dari tempat yang lainnya karena pemujaan ini kan pemujaan terhadap Tuhan ya Usi ya. Ya. Sehingga tempatnya tidak di tempat yang rendah melainkan di tempat yang tinggi. Ya Sobat Viewer, sementara ini dugaannya fix, sekali lagi dugaan ya, masih diduga tapi walaupun sudah masih dugaan ini mendekati fix bahwa batu yang selama ini dianggap batu lumpang oleh masyarakat Dukuh adalah batu yoni yang lubangnya ini adalah tempat meletakkan lingga ya Usi ya. Lingga ya. Dan lingganya terpisah konon katanya Di sebelah barat bambu. di sebelah barat bambu dan terjatuh di sungai. Ya. begitu. Ini sungai Sobat Viewer ya. Jadi di sebelah sini ini adalah sawah. Nah, kemungkinan besar batu ini dulu berada di daerah sini dan oleh petani disingkirkan karena mengganggu persawahan. Sawah. Dan di sini adalah sungai. Ya. Nah, katanya Mbak Usi berdasarkan cerita masyarakat ada batu lingga di sungai ini. Tetapi Mbak Usi sendiri belum pernah melihatnya. Oleh karena itu kalau Sobat Viewer tertarik, mungkin pencarian batu lingga ini akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya ya, yang akan kita tayangkan pada episode berikutnya. Kan begitu ya Usi ya? Ya. Nah, mungkin sebelum kita meninggalkan tempat ini ya Usi, mungkin Mbak Usi ingin menjelaskan berbagai keterangan yang Mbak Usi dapat tentang batu yang dulu dianggap sebagai batu lumpang ini Mbak Usi. Apalagi yang belum Mbak Usi sampaikan dan ingin disampaikan. Ini beberapa orang ingin menjualnya batu ini. Oh, ini pernah mau dijual? Iya, sama-sama orang-orang yang tidak
apa yang tidak senang, tidak mengerti dan lain sebagainya, dianggapnya ini sudah batu biasa. Mungkin di daerah Antikan ini mahal karena tidak bisa membawanya, sukar membawanya. Akhirnya uang yang berapa ratus juta itu ya gagal sudah begitu. Iya, iya. Saya ulangi lagi Sobat Viewer ya, bahwa batu Yoni ini yang dianggap sebagai batu lumpang pada masa lalu sudah pernah ditawar oleh orang. Iya. Yang menjual entah siapa Pak Osi, yang menjual Osi. Ya katanya orang-orang sekitar sini aja. Ya, anggaplah pemilik lahan di sini menjual batu ini karena dianggap batu ini mungkin batu biasa, tetapi melihat ada keunikan di batu tersebut, diduga harganya mahal. Mahal. Dan memang benar-benar sudah ada pembelinya Pak Osi ya? Tidak ada, pokoknya terima di jalan bisa diangkut dengan truk begitu. Oh, jadi pembelinya itu memberikan syarat jika batu ini Tidak di tepi jalan. bisa diangkut ke tepi jalan, maka siap dibayar dengan harga yang fantastis. Iya, mahal di atas 100 juta. Di atas 100 juta Sobat Viewer, sebuah batu yang ya itu di luar ekspektasi ya. Tapi itulah kenyataannya, tetapi tidak jadi karena orang-orang yang tidak kuat gitu kan. tidak ada yang kuat mengangkat batu sebesar ini. Ya, memang Sobat Viewer ya. Batu ini kalau saya estimasi dengan perkiraan orang awam seperti saya ya, ini di atas 10 ton mungkin ya Osi ya. Ya. Di atas 10 ton atau anggap saja sekitar 7 ton lah. Itu minimal ya. 7 ton itu melebihi berat mobil minibus ya. Nah, dan pantas saja tidak ada yang mampu mengangkatnya. Sehingga rencana menjual batu tersebut pun pupus. Tidak jadi ya Osi. Tidak jadi gagal ya. Iya. Ada lagi Pak Osi? Ya kita katanya di sebelah barat bambu ini itu yang seperti yang dikatakan apa itu lingganya. Ya kita ya kan sama-sama belum tahu kita kan. Coba benarkah atau adakah? Ya kita ya mohon maaf karena sering-sering banjir kan di sini. Iya, iya. Jangan-jangan sudah hanyut di bawah air, kita ya nggak tahu namanya siapa yang mau menjaga ini kan begitu kan. Tapi melihat besarnya Yoninya seperti itu ya Usi, kemungkinan sulit lah kemungkinan lingga sebesar itu yang apa namanya yang dipasangkan di Yoni itu hanyut karena air bah itu ya 1001 lah kemungkinannya. Ya, coba kita. Iya. Mungkin ya Usi sebelum ke sana, mungkin ya Usi juga menjelaskan tentang pandangan masyarakat Doko tentang batu ini pada masa lalu. Mungkin dugaannya dulu ada kehidupan mbah siapa pada era siapa begitu, tidak ada? Tidak ada. Yang penting orang-orang Doko itu mengatakan bahwa di sini tempat makhluk halus yang dibutuhkan wong siluman, jadi orang siluman di sini. Orang siluman ya? Ya itu aja sudah. Jadi kalau ada bunyi-bunyian gendongan itu kok otaknya wong siluman. Oh begitu ya Usi ya? Iya. Ya Usi tadi sebelum kesini ngomong sama saya bahwa di lokasi ini sering digunakan untuk ritual-ritual tertentu. Itu bagaimana ya Usi? Iya macam-macam. Kadang-kadang orang-orang itu ya karena di situ sumber, di bawah itu ada sumber mata air kan di situ kan. Oh di sini ada sumber mata air. Ada mata air. Walaupun tidak begitu besar ya? Iya tidak besar. Kalau ada besar kan saya bawa apa itu saya buat tangki, airnya bisa digunakan untuk minum masyarakat di Dukuh sana karena kecil, tidak bisa tekanan itu tidak bisa sampai sana. Ya begitu karena debit airnya kecil. Ya kadang-kadang orang-orang di sini mau apa itu mau membuka lahan pertanian dulu kan di sini kan kesulitan air dulu pasti melakukan ritual di sini selamatan itu. Oh iya. Sistem dawuhan begitu dulu. Namanya selamatan dawuhan. Dawuhan ya. Berharap memudahkan mendapatkan air. Iya, karena ini kan dianggapnya tempat menumbuk padi, biar pertaniannya padinya biar bagus. Begitu. Iya. Jadi orang sini pada masa lalu menganggap ini tempat menumbuk padi. Iya, begitu. Sehingga ritual-ritual yang berhubungan dengan pertanian dilakukan di sini dengan harapan mohon
padinya itu bagus. Bagus, mohon kepada Tuhan kan begitu ya Osi. Iya, karena ini dulu sulit air di atas ini. Iya, ya memang seperti itu bisa melihat ya. Jadi persawahannya berada di atas aliran sungai. Iya. Memang sulit air untuk dinaikkan, apalagi ini sebuah dukuh terpencil. Iya. Peralatan sangat terbatas ya Osi ya. Iya, gitu. Iya. Tapi tadi melihat lubangnya yang di bagian dalam itu kasar ya Osi. Iya. Mengindikasikan cara tafsir ini orang-orang ini. iya, mengindikasikan bahwa itu bukan lumpang tetapi Yoni. Begitu. Iya, dan di atasnya ada sebuah lingga untuk pemujaan ya Osi. Iya. Tapi ya maaf aja kepada orang. Jangan-jangan saya kan sama sekali hingga detik ini belum tahu yang namanya Yoninya di mana. Itu kan tidak tahu saya. Wong ada kata-kata di sebelah barat bambu itu ada batu seperti kelaminnya orang laki-laki yang besar gitu aja. Lingga berarti ya Osi ya. Iya. Iya. Ya Osi, ada lagi yang ingin disampaikan terkait Yoni tersebut? Ya itu aja mungkin. Iya. Oke, sudah Pak Osi, terima kasih ya atas kesempatannya. Akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang untuk mencari lingga. Ya. Ya, sahabat viewer, demikian video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terus ikuti kami ya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih dan salam Belambangan.